Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunayantasari dengan NPM 235705111. Saya akan mempresentasikan mengenai materi operasi dan set instruksi untuk mata kuliah pengantar organisasi komputer. Jadi yang pertama, itu set instruksi, yaitu adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi juga sering disebut dengan sebagai bahasa mesin atau machine code karena aslinya berbentuk biner. Kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Terus juga untuk konsumsi manusia atau programmer yang biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia itu sendiri. Terus yaitu simbolik atau dari set instruksi yang pertama itu ada add, sub, multiply, divided, load, store, dan juga move, dan yang terakhir itu halt. Sebenarnya masih ada lagi, tapi aku tampilkan beberapa saja. Terus elemen dari set instruksi mesin itu ada opcode atau operation code. Itu adalah bagian dari set instruksi yang menentukan tindakan atau operasi yang dilakukan oleh prosesor. Misalnya untuk bilangan biner dan juga hexadesimal. Terus source operand reference itu operand yang menyediakan data yang akan digunakan oleh instruksi untuk melakukan operasi. Terus result operand reference itu operand yang akan menampung hasil dari operasi yang dilakukan oleh instruksi ini. Itu bisa berupa register ataupun perangkat input-output ya. Terus itu next instruction reference. Referensi ini bisa berupa alamat memori dari instruksi berikutnya atau offset dari instruksi saat ini. Data processing, arithmetic, dan logic adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi atau pengetahuan. Sering kali menggunakan komputer untuk otomatisasi. Setelah diolah, data ini menjadi informatif dan terstruktur. Membentuk apa yang disebut sebagai sistem informasi. Pemrosesan data, mengelola data dan memanipulasi data menjadi hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi menggunakan data sebagai masukan dan menghasilkan informasi sebagai keluaran. Terus storage memory instruction. Itu memori komputer sering disebut sebagai penyimpanan data komputer adalah komponen atau perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan mempertahankan data digital dalam komputer untuk jangka waktu tertentu. Ini merupakan salah satu fungsi inti dari komputer modern yang bekerja sama dengan mikroprosesor untuk menjalankan tugas-tugas komputasi. Lalu dalam penggunaan kontemporer, memori komputer mengacu pada media penyimpanan berbahan semikonduktor, terutama RAM atau Random Access Memory, yang mampu menyimpan data secara sementara, namun istilah computer storage kini merujuk kepada media penyimpanan massal seperti cakram optis, hard disk, dan juga flash memory yang memiliki sifat lebih permanen daripada RAM meskipun lambat dalam aksesnya. Terus data movement input-output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan. Dapat juga dikatakan membackup juga ya. Dari data-data database yang berupa data indeks, grand, skema, dan lainnya ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup aja. Jadi movement sendiri terdiri jadi dua bagian besar yaitu load dan upload. Difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Terus ekspor dan import. Itu memindahkan data secara lengkap mulai dari grand, skema, dan seluruhnya. Terus control, test, and branch instruction. Itu unit kendali kontrol CPU, kontrol CU atau control unit atau CU adalah bagian kunci dari Central Processing Unit atau CPU yang bertugas mengarahkan dan mengontrol operasi yang dilakukan oleh komponen-komponen lain di dalam CPU, seperti Arithmetic Logical Unit atau ALU dan Register. CU atau CU adalah control unit yang menghasilkan sinyal kontrol yang mengatur jalannya instruksi-instruksi dalam aktivitas-aktivitas CPU yang untuk memastikan eksekusi yang tepat. Pada awalnya, CU diimplementasikan sebagai logika ad hoc yang sulit untuk didesain. Namun, dalam desain yang lebih modern, CU diimplementasikan sebagai mikroprogram yang tersimpan dalam memori kontrol atau control store. Mikroprogram ini terdiri dari serangkaian instruksi yang dipilih oleh microsequencer yang kemudian menghasilkan sinyal kontrol yang langsung mengontrol berbagai
bagian dari CPU, seperti register, ALU, bus, dan perangkat input-output dari luar CPU. Jadi kesimpulannya, yang pertama ada set instruksi adalah kumpulan perintah dasar yang dipahami oleh CPU dan dalam sebuah komputer. Terus komponen utamanya meliputi opcode dan juga operand. Terus implementasinya menggunakan register, ALU, kontrol, dan logika dalam mikroarsitektur CPU. Terus keunggulannya itu set instruksi yang efisien sangat penting untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.